Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ersa Prestiana Sari. Di mana di channel YouTube ini kita akan sama-sama belajar mengenai ringkasan materi dan juga latihan soal-soal CPNS yang terdiri dari TWK, TUU, dan juga TKD. Insya Allah untuk setiap minggunya kita akan konsisten upload 3 konten. Ya, masing-masingnya bisa TWK, bisa TUU, bisa juga TKD. Nah, terima kasih sebelumnya bagi kalian yang sudah mampir ke channel YouTube aku. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk komen, tinggalkan kritik dan saran pada kolom komentar dan juga like video ini, juga share ke teman-teman kalian. Oke, sebelum kita masuk ke ringkasan materi, kita lihat dulu sih apa subbab dari TWK itu. Nah, ada 4, yaitu Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Oke, rumusan Pancasila itu dimulai pada sidang 1 BPUPKI, yaitu membahas mengenai rumusan dasar pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, ada 3 yang mengumumkan rumusan dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 sampai 30 Mei. Kemudian rancangannya ada 5 juga, ada peri kebangsaan, ada peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini poin-poinnya bisa dihafalkan. Kemudian yang kedua dari Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945, rancangannya juga ada 5, yaitu ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyat. Selanjutnya, rancangan yang ketiga dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945 yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Apa saja rancangannya? Nah, beliau itu mengemukakan 3 rumusan. Yang pertama dari Eka Sila, yaitu Eka itu 1, Sila itu dasar, berarti 1 dasar, yaitu ketuhanan saja. Kemudian dikembangkan menjadi Trisila dan dikembangkan lagi menjadi Pancasila. Nah, yang rumusan Pancasila ini yang biasanya dikenal oleh banyak orang, yaitu ada nasionalisme, ada internasionalisme, ada mufakat, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan. Kurang lebih pendapat dari ketiga tokoh itu sebenarnya sama. Intinya seperti itu. Nah, di sini juga ada Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta itu juga mencantumkan rumusan dasar negara. Nah, pada tanggal 22 Juni sampai 9 Juli itu kan masa reses, artinya masa tidak bertugasnya BPUPKI atau masa selesainya BPUPKI yang pertama, sehingga pada tanggal 22 Juni ini dibentuk 9 panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Nah, tugasnya apa? Yaitu menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI dalam merumuskan dasar negara itu tadi. Kemudian membentuk rancangan pembukaan hukum dasar. Nah, hukum dasar di sini adalah Undang-Undang Dasar Negara. Nah, di mana dalam pembukaan itu paragraf 1 sampai 3-nya itu menyatakan pernyataan kemerdekaan, paragraf keempatnya menyatakan Pancasila. Di situ termuat rumusan Pancasila. Kemudian sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Lalu ada PPKI, Nah, yang dibentuk pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, ini tuh dibentuk untuk apa? Nah, karena kekaisaran Jepang yang menyerah tiba-tiba sehingga ada kekosongan di wilayah Indonesia yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa, makanya bangsa Indonesia dengan gercepnya atau dengan cepat tanggapnya mereka mengumumkan sendiri proklamasi kemerdekaan. Nah, tugasnya PPKI setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus yaitu
mengesahkan Undang-Undang Dasar yang dibentuk pada sidang kedua BPUPKI, terus melantik Presiden Soekarno dan juga Muhammad Hatta menjadi Presiden dan juga Wapres, terus mengubah sila Pancasila yang pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terus ada konstitusi RIS. Ini sebenarnya ya untuk tambahan saja, sebenarnya ini masuk pada undang-undang, tapi kita bahas saja ya. Nah, konstitusi RIS itu dimulainya dari Nica, dari Belanda, yang mengambil alih RI pada tahun 1949. Nah, RI ini berpusat di Yogyakarta. Sehingga karena Belanda itu masuk dan negaranya juga berubah menjadi negara federal ini, sehingga dari UUD 1945 ini diubah menjadi Konstitusi RIS pada tahun 1945. Nah, kemudian berganti ke UUDS. Nah, di UUDS ini tahunnya tahun 1950 dan ada 3 negara eksis, yaitu di Jogja, di NIT, dan juga NST. Dan pada tahun 1950 ini ada perubahan dari Konstitusi RIS ini menjadi UUDS yang disahkan pada tanggal 15 Agustus tahun 50 dalam dalam UU RIS nomor 7 tahun 1950. Kemudian kembali lagi ke UUD 1945 yang ditandai dengan adanya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Terus yang terakhir ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yaitu ya pengamalan dari setiap sila-sila Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Ini referensinya bisa dihafalkan sendiri ya. Terus untuk latihan soalnya. Yang pertama, Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara pada alinea. Nah, tadi di ringkasan materi sudah ada bahwa Pancasila tercantum dalam paragraf keempat atau alinea yang keempat. Oke, berarti jawabannya adalah ini, keempat, D. Kemudian nomor 2. Yang bukan termasuk usulan dari Dr. Supomo adalah, nah, Dr. Supomo ingat kan tadi pada tanggal 31 Mei tahun 45. Beliau mengemukakan 5 juga rumusan dasar. Nah, persatuan. Nah, ini persatuan ada. Kekeluargaan ada. Keseimbangan lahir batin, terus musyawarah, keadilan rakyat yang tidak ada. Nah, di sini terus kesejahteraan rakyat. Jadi, yang salah adalah E. Lanjut, soal nomor 3. Dalam hukum tata negara, Pancasila dijadikan sebagai, nah, kita telaah satu-satu ini. Kalau hukum tertulis tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar, setingkat dengan Undang-Undang. Tidak, Pancasila itu lebih tinggi dari Undang-Undang. Terus sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini benar. Setingkat dengan TAP MPR. Nah, Pancasila itu posisinya paling tinggi ya. Jadi, TAP MPR itu di bawahnya Pancasila. Terus, yang E, hukum tertinggi di Indonesia. Hukum tertinggi di Indonesia ya dilandasi dari Undang-Undang Dasar. Jadi yang benar adalah, nah, sesuai dengan pembahasannya juga, yang benar adalah C. Kemudian soal nomor 4. Nilai instrumen Pancasila dapat ditemukan dalam perangkat negara, kecuali. Nah, ini mana nih? Udah kelihatan pasti ya. Yang B, keputusan presiden. Nah, pembahasannya itu seperti ini. Nah, nilai instrumen itu nilai dasarnya dalam kurung waktu dan kondisi tertentu yang bersifat konstekstual yang dapat ditemukan pada UUD ada, TAP MPR ada, UU ada, peraturan pemerintah ada. Nah, sudah jelaskan Kepres atau keputusan presiden yang tidak ada di instrumennya Pancasila. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Maksudnya adalah, nah, kayaknya di sini sudah bisa ditebak. Kalian pasti bisa menjawab juga ini ya. Soalnya mudah. Apa coba? Nah, ya A.
Bahasa Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi, ya, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia itu kan digali dari mereka-mereka yang turun pada proses kemerdekaan. Jadi, ciri khas bangsa Indonesia itu ya jiwa dan kepribadian bangsanya, dan pasti tidak akan dimiliki oleh bangsa lain karena suatu ciri khas. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ya, memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi jawabannya adalah A. Oh, maaf. Ternyata ada soal nomor 6 ya. Berarti ini soal terakhir. Pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada standar nilai Pancasila adalah maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila sebagai ideologi tertutup, Pancasila sebagai nilai instrumen, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai paradigma pendidikan. Coba yang mana? Nah, mengacu pada standar nilai. Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai dasar-dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka, acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang E. Pancasila sebagai paradigma. Nah, terima kasih. Cukup sekian dulu untuk latihan soal TWK Pancasila pada konten kali ini. Untuk trik dan tipsnya bagi kalian yang mengerjakan soal TWK, banyak-banyak membaca, banyak-banyak latihan soal. Karena biasanya satu soal itu dikembangkan menjadi soal ini. Sebenarnya jawabannya sudah ada pada materi. Tinggal kita harus semangat untuk membaca, untuk literasi ya. Oke. Sekali lagi, jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi kita semua.